Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuanita Wulandari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang perkembangan peradaban Islam masa Daulah Dinasti Umayyah yang dibimbing oleh dosen saya, Ibu Leli Lestari, MPD. Adapun materi yang saya bahas adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya adalah monarki. Pendiri dan khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana beliau itu tersambung kepada Muawiyah bin Asyam, makanya disebut dengan dinasti Umayyah. Selama kurang lebih dari 90 tahun berkuasa, 3 tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah mampu membawa era kejayaan Islam. Di antara 14 khalifah yang memimpin Daulah Bani Umayyah, terdapat 5 khalifah yang terkenal yang membawa kemajuan Islam pada masa itu. Di antaranya adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang terakhir Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Di antara kemajuan peradaban masa Daulah Bani Umayyah, yang pertama adalah perkembangan bidang sosial. Di antaranya adalah terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara, serta terbentuknya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Yang kedua adalah terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain, dengan dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, gelanggang pacuan kuda, tempat minum yang strategis, kantor pos, pasar, dan sarana prasarana umat lainnya. Yang kedua, bidang budaya. Di antaranya adalah Arabisasi, menjadikan bahasa Arab bahasa resmi negara internasional, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang tertuliskan La ilaha illallah dan di sebelahnya ditulis kalimat Abdul Malik, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, serta gedung-gedung pemerintahan, membangun saluran irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basroh dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan tata bahasa, dan yang terakhir membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketiga adalah bidang politik atau militer, yang diantaranya yang pertama terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik atau An-Nizam Asy-Syiyasi, lembaga keuangan atau An-Nizam Al-Mali, lembaga tata usaha negara atau An-Nizam Al-Idari, lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadai, dan yang terakhir lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. Kedua, terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang bertugas untuk mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan atau Al-Khatib Ar-Rasail, Sekretaris Kepolisian, Khatib Al-Jun, Sekretaris Kehakiman, Khatib Al-Qadi, Sekretaris Keuangan, Khatib Al-Kharaj, dan Sekretaris Tentara, Khatib Al-Jun. Yang ketiga adalah dibentuknya Al-Hijabah atau ajudan untuk mengurusi keselamatan khalifah, sehingga semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada Al-Hijabah.
Yang keempat, memindahkan ibu kota pemerintahan Daulah Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Yang kelima, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Yang keenam, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Adapun khalifah yang berperan dalam pengembangan politik dan militer Daulah Bani Umayyah adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa Bani Umayyah, kegiatan ilmiah mendapat perhatian yang sangat besar dari para khalifah dan kaum muslimin pada umumnya, terutama bidang agama. Hal itu disebabkan karena agama Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu dan mengembangkannya sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah. Dan adapun ilmuwan muslim yang berkembang pesat pada masa Daulah Bani Umayyah diantaranya adalah 1. Bidang hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang menjadi sandaran hukum bagi umat Islam. Muncullah kegerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ulama hadis atau muhaddisin untuk mendapatkan hadis-hadis dari para sahabat yang masih hidup, sekaligus sebagai upaya untuk membuktikan keaslian hadis-hadis tertentu. Hal inilah kemudian yang disebut dengan kajian hadis, yang berkembang menjadi ulumul hadis, yang dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dianggap sebagai penulis hadis pertama pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang kedua adalah bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar kepada tuntunan Rasulullah. Pada masa itulah beberapa madrasah yang mengajarkan ilmu tafsir, diantaranya adalah yang pertama, Madrasah Makkah atau Ibnu Abbas, yang melahirkan Mufassir Mujahid dan Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus Al-Yamani, dan Atha bin Abi Rubah. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Ubay bin Ka'ab, menghasilkan Mufassir Sa'id bin Aslam, Abul A'liya, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradli. Yang ketiga, bidang tata bahasa dan sastra. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan menjadi bahasa administrasi negara. Karena penggunaan bahasa Arab yang semakin meluas tersebut pendorong lahirnya para ulama ahli tata bahasa. Yang keempat, bidang ilmu tasawuf. Bidang ilmu tasawuf adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu tasawuf dilatar belakangi kehidupan masyarakat, terutama kalangan umat Islam masa Daulah Bani Umayyah, yang dinilai terlalu jauh melenceng dari kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang solid serta berprinsip hidup sederhana. Yang kelima adalah bidang ilmu sejarah dan geografi. Bidang ilmu sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat ulama ahli sejarah dan geografi. Masa Daulah Bani Umayyah diantaranya adalah Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi dengan karyanya Kitabul Muluk wal Akhbarul Madi, dan Suhara Abdi dikenal dengan Kitabul Amsah. Yang keenam adalah bidang kedokteran. Bidang kedokteran adalah perkembangan ilmu kedokteran lebih maju dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sekolah tinggi kedokteran didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Khalifah Walid bin Abdul Malik
mendirikan rumah sakit atau bimaristan yang diungkapi dengan sekolah kedokteran. Ilmuwan muslim kedokteran pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Haris bin Kildan dan An-Nazar yang meraih ilmu kedokteran di sekolah kedokteran Jundi Sapur. Atsal dan Hakam ad-Dimaski merupakan dokter yang dipekerjakan di keluarga Khalifah Bani Umayyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku-buku astronomi, kedokteran, dan kimia. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.